Gue rasa setiap zaman tuh ada tantangannya. Dan bener, generasi yang di bawah kita lebih lemah. Tapi bukan berarti mereka gak bisa survive gitu. Itu tugasnya sales, bukan tugasnya brand. Brand yang kuat menciptakan sales yang bagus. Apa yang gue lakukan hari ini adalah tugas dan tanggung jawab gue di dunia. Does he or she not have the right to dream and work hard and naik kelas? Banyak juga teman-teman UKM yang terjebak dalam konsep naik kelas. Tapi dia gak sadar semua resiko yang dihadapi ketika dia naik kelas. Ibu-ibu jualan gudeg, lalu lo datang, "Bu, saya borong ya." Ibu-ibunya bisa bilang begini, "Jangan nak, kasihan nanti yang beli gimana yang lain." Itu wisdom apaan tuh? Itu udah level yang lebih tinggi lagi dalam konteks business wisdom ya. Welcome back teman-teman Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sahabat gue yang sebenarnya gue udah lama kangen. Akhirnya datang. Beneran kangen lu ngomong dulu. Welcome Arto Bihantoro, brand activist. Hari ini gue akan banyak belajar, teman-teman juga ikut banyak belajar. What is he doing? And banyak sekali kerjaan dia yang tidak begitu noticeable tapi very very impactful. Very very impactful. Terharu kan. Gue juga terharu. Tapi gue harus acting supaya biasa aja. Bro, how did you come up with the idea of Gambaran Brand to help the local, to create local champions? Gue pikir awalnya nih ya, ini interview, ini membuktikan setiap interview gue tuh berproses. Biasanya orang kalau nanya begitu gue berpikir gini. Kalau lo ngeliatin beberapa interview gue di podcast mungkin beberapa tahun sebelumnya, bisa jadi jawaban hari ini berbeda sama yang sebelumnya. Kenapa? Karena ada orang yang pernah bilang, ketika lo jatuh cinta tuh lo nggak bisa explain. Dan akhir-akhir ini gue menemukan itu. Oke. Kebetulan gue ada satu acara podcast juga namanya Podcast Nusantara. Gue menginterview seseorang yang bekerja sebagai seorang guru musik Batak, alat-alat musik Batak lah ya. Dan gue tanya, lu kenapa ngurusin alat musik Batak gitu? Maksud gue udah musiknya etnik, spesifik pula gitu kan. Ya meskipun suku Batak banyak ya. Yeah. Terus dia bilang gini, bukan gitu bang. Saya tuh kepingin banget jadi tentara bang, bilang gitu. Cuma Tuhan nyuruh gue menjadi guru musik. Selesai gue, begitu dengar begitu. Itu jalan hidup yang dipilihkan Tuhan buat saya. Jadi ketika lo bertanya hal seperti itu, hari ini gue berpikir, iya kenapa gue melakukan ini semua ya. Terus gue ngerasa, ya itu jalan gue gitu. Gue ditunjuk untuk melakukan itu. Dulu gue berproses, gue bilang gue kesini, lalu gue nggak suka ini, nggak suka itu. Tapi dalam proses exploring ya. Dalam proses exploring itu, hari ini gue sadar bahwa oh iya emang tugas gue begitu. Lo kasih gue sesuatu yang jauh lebih menarik, jauh lebih banyak duitnya, gue bisa bilang thank you bro, itu bukan untuk gue gitu. Mungkin ada orang lain yang melakukan. Dan semakin kesini gue semakin belajar tentang purpose driven gitu ya. Ada orang-orang yang memang harus kerja ngambil sampah gitu kan. Termasuk kalau kita bicara UMKM gitu, misalnya dalam konteks skala kecil, skala besar, skala mikro. Ada yang memang harusnya jadi mikro gitu. Harus hidupnya di pinggir jalan, jualan gerobakan aja. Karena dia harus membalance apa yang juga terjadi dengan yang lain-lain. Gak semuanya harus naik kelas dalam konteks tertentu, semuanya kaya raya gitu. Nah, wisdom seperti itu yang mungkin hari ini gue melihat dari berbagai sudut. Dan ketika lo tanya itu, ya gue merasa bahwa apa yang gue lakukan hari ini adalah tugas dan tanggung jawab gue di dunia gitu. Wow. Agak kontradikting gak sih pada saat kita berdua sebenarnya somehow punya drive in the same frequency doing the different things. Same frequency doing different things. You want to help people. You want to help this nation. Lu mau bantu Indonesia untuk rise local champions. Tujuannya adalah to make setiap daerah itu punya independence growth of economy. If each, misalnya Jogja ada top brandnya ada 5, Bandung ada 3 misalnya gitu. It will help the local economy grows as well. Iya pastinya. Tapi pas lo ngomong tadi, ini masuknya ke levelnya agak berat nih, level wisdom. Sufi. Lo langsung masuk ke sufi soalnya. Goks juga lo. Mengingatkan beberapa kalimat yang nyokap gue ngomong. Anyway,
Jadi begini, pas lu ngomong ada orang yang memang diciptakan emang mikro, emang jual di pinggir jalan. Does he or she not have the right to dream and work hard and naik kelas? Itu dosanya kita menurut gue. Okay. Menurut gue dosa kita adalah mendorong orang untuk maju gitu ya, tanpa kemudian lu bertanggung jawab terhadap apa yang lu sampaikan. Lu ngomong sama anak lu harus jadi seorang pemain bulu tangkis yang hebat. Apa yang lo lakukan? Lu dampingin dia sampai jadi seorang bulu tangkis yang hebat dong. Kalau lo orang tua, lo cari sekolah yang benar, lo ajarin dia, lo dampingin, lo cheer dia pada saat. Tapi nggak akan works kalau lo cuma bilang lu harus naik kelas gitu. Jadi menurut gue banyak juga teman-teman UKM yang terjebak dalam konsep naik kelas. Lalu dia ingin naik kelas, tapi dia nggak sadar semua resiko yang dihadapi ketika dia naik kelas. Dan dia bicara sama orang-orang kayak kita, jadi kita bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita hanya bilang lu harus naik kelas. Tapi once dia ada di atas sana, di atas badai sana, ketika kemudian pohonnya semakin tinggi, terus lu di mana gitu kan? Kita di mana gitu? Tahu-tahu yang naik 1000 gitu kan, lu satu aja nggak bisa handle. Iya, gitu dan kan? gue merasa bertanggung jawab. Maka penting untuk gue bisa ngobrol sama setiap orang, lalu bilang bahwa, men, lu tuh udah lakukan apa yang lu mau. Tapi ketika dia bilang gue mau ke level yang berikutnya, oke, kita bantuin sama-sama. Oke. Ini dua hal yang berbeda. To push someone yang levelnya belum paham tentang itu dengan membantu seorang yang levelnya sudah tahu dia mau kemana, itu dua hal yang berbeda. Oke. Jadi lebih penting buat Indonesia itu kita konsepnya lebih ke bantu orang-orang tersadarkan dulu. Lo tuh udah happy di tempat lo, learn to be happy with what you have, atau spark a fire to become a person that is yang lebih bermanfaat. Ketika dia ke spark atau dia kepingin sesuatu, itu nggak harus datang dari kita, bisa datang dari berbagai kejadian dalam hidupnya on the last 20-30 years semasa hidupnya kan. Jadi sparking, igniting tentang gue mau ke sini bisa jadi salah satunya bertemu dengan kita, tapi juga tidak harus selalu bertemu dengan kita. Jadi itu adalah proses perjalanan yang dia hadapi. Filsafat banget si Arto. Iya kan? Karena gini. What have you been reading, man? Lo ngomong gini di Jakarta ya. Ada yang namanya Ragusa gitu ya. Es krim di belakang Istiqlal situ lah. Ya, we all know kalau di Jakarta. Lalu ada brand gede, katakanlah Walls gitu ya. Walls nggak bisa jadi Walls nggak bisa jadi Ragusa. Ragusa juga nggak bisa jadi Walls. Dua-duanya punya jalan yang berbeda-beda. Sendiri-sendiri. Yang satu ngomongin jalan tol yang gede banget, yang satu mungkin gang kecil. Tapi coba lo berdiri 40 tahun, 60 tahun, kalau lo bisa, gitu kan? Sustaining for 40-50 years. Punya nggak daya tahan? Daya tahan gitu kan? Iyalah, nggak maju-maju jalan di tempat. Ya bener, gue sepakat nggak maju-maju, tapi nggak mati-mati juga kan. Gitu. Terus kapan majunya? Ya ada momentumnya. Kalau lo lihat contohnya kayak Tata Project misalnya, Tata pertama ya cuma budak doang, selesai di situ. Tata kedua meneruskan sampai hari ini, kemudian menjadi sebuah perusahaan multinasional yang sangat besar sekali dari India. Jadi menurut gue ada momentum-momentumnya, dan lu bicara momentum itu berapa lama, men? Di Jepang itu lu cek aja, ada lebih dari 2000 perusahaan yang usianya di atas 200 tahun, 300 tahun. 2000 perusahaan lebih. Ya, Eropa sama Jepang itu dua perusahaan yang usianya rata-rata, kalau nggak salah ada yang Kogumi atau apa ya, itu perusahaan kontraktor itu dari tahun 100-an apa 200-an bahkan gitu. Nanti cek lagi, gue nggak terlalu yakin, tapi ratusan ribuan perusahaan usia di atas 200-300 tahun. More than a decade. Ya, balik lagi ke Indonesia, berapa sih brand tertua kita kalau kita bicara brand ya? Kalau perusahaan mungkin banyak Pegadaian, kayak Pindad itu datang dari kerajaan Belanda, tapi terdata misalnya Kopi Tanah Tinggi 1880-an kalau nggak salah. Ya segitu yang tercatat, itu less than 200 tahun. Tapi di luar sana kita udah melihat banyak sekali. Artinya apa? Artinya ada momentum-momentum yang kita nggak bisa kontrol dalam kehidupan ini, di mana mungkin di generasi ketiga lah kemudian brand itu kemudian tumbuh berkembang. Di generasi keempat lah brand itu berkembang gitu. Oke.
And sambil melakukan pekerjaan yang lu lakukan dengan lu membangun network brand activist all over Indonesia, you travel a lot. Jadi sekarang udah jarang sih karena udah banyak brand aktivis. Jadi Yeah. Lu udah influence a lot of activists actually. What was your proud moment and also moment yang bikin lu kayak ngenes gitu kayak shit man, this shouldn't happen in the country of Indonesia yang udah merdeka gitu. And moment of pride. Ngeliatin the landscape of brands. Ya mungkin kalau ya kesel ya mungkin ada ya, tapi lagi-lagi once you understand itu bagian dari proses dan ya lu sudah bisa melihat itu gitu. Kita nggak harus sampai perang saudara kayak Amerika gitu kan. Yeah. So lu berproses. Yang bikin gua ngenes karena sebenarnya kita punya banyak wisdom, kita punya banyak resources, kita bisa punya narasi yang begitu kaya banget, tapi ya lu nggak pakai dan lu melihat kemiskinan dan lu melihat kemunduran yang lahir dari ketidakpahaman kita terhadap situasi negeri ini yang kaya raya gitu. Terlepas dari urusan politik ya, kita punya wisdom dan narasi yang dated back. Kalau lu percaya bahwa kita adalah daerah yang lahir sejak di Maros itu ada lukisan di gua yang usianya 45.000 tahun yang lalu. Artinya kawasan ini kawasan purba gitu. Situs Gunung Padang 10.000 tahun yang lalu. Jadi that's even like 6,000 years before Cleopatra gitu. Di sini gitu. Yeah. Nah, menggali itu kayak semua harta karunnya ada di situ. Bukan berarti lo nggak boleh pro sama pop culture gitu kan, kiblat ke Eropa, ke Amerika, ke Korea, ke Jepang. Tapi of course lo punya sesuatu yang lo bisa gali di sini dan apalagi semuanya udah dikeluarin, teknologinya sudah ada. Kalau dulu zaman Bung Karno dia bilang, oh jangan dulu, gue nggak mau kasih kecuali anak bangsa sendiri yang lakuin. Sekarang udah ada semua. Iya. Gitu. Jadi beliau bisa melihat ini adalah waktu kita dan selalu kita mendengar zaman lo kecil, zaman gua kecil, macan Asia kita, macan Asia. Ya itu jadi tantangan kita dan again 2045 kemudian bisa nggak kita ke situ, ya it's a process. Tapi lo optimis 2045 can we be one of the... Yalah, bokap gue selalu bilang gini, setiap negara selalu ada sisi the good, the bad, and the ugly side. Lo ke Amerika hari ini, lo bisa ngelihat, hebat Amerika Marvel. Ya lo ngelihat juga orang-orang miskin dorong kart di di Los Angeles Timur ya. Sama aja. Di sini lo akan melihat, ya lo bawa orang Amerika ke sini tinggal di sini, dia akan bilang, "Woi men, gila gue naik LRT keren banget, nggak kayak di New York." Jadi setiap negara, setiap peradaban mereka memiliki masanya masing-masing dan mereka memiliki the good, the bad, and the ugly side. Jadi once lo understand itu, lo akan paham gitu. Bukan jadi lebih bijak, tapi emang by nature lo akan. Tapi gue lagi lihat sisi bijak lo hari ini, which is ini keren banget ya gitu. Lu ambil contoh deh ya, gue selalu kasih contoh ini. Kalau lu bicara soal kewirausahaan, pendekatan kan lu pasti ada pendekatan bisnis. Orang datang beli barang lu hari ini langsung diborong abis gitu. Ya lu pasti jual lah. Lu punya toko, baru pagi-pagi lu buka toko makanan lah atau apapun. Orang datang, "Pak saya borong," ya lo kasih, beres. Itu berarti closing the sales in 1 hour gitu kan. Di Jogja ada itu ibu-ibu jualan gudeg, lalu lo datang, "Bu saya borong ya." Ibu-ibunya bisa bilang begini, "Jangan nak, kasihan nanti yang beli gimana yang lain." Iya, gue pernah ketemu orang begitu. Lo sekolah apa itu bisa begitu gitu. Itu wisdom apaan tuh? Itu udah level yang lebih tinggi lagi dalam konteks business wisdom ya. Akhirnya kembali lagi tentang ini yang kita pernah bahas few years ago, consciousness entrepreneurship. Conscious capitalism. Conscious capitalism, yes. Seinget yes. Ya itu selalu men-trigger gue untuk bisa kemudian pantasan begini, pantasan begitu. Jadi ya gue kepingin tapi nggak benci gitu loh. Kesel mungkin harusnya kita bisa lebih bagus lagi. Tapi 5% pertumbuhan ekonomi lu mau ngapain? Tahun depan kita mau 8% ya just go for it. Nggak dapat ya it's okay. Oke, network lo yang sekarang di Brand Activist Network
Itu is there any ketimpangan in terms of generation gap? And kan sekarang we hear a lot that Gen Zs are very difficult to handle. Do you go through all that? Or it's already an SOP that you have created, filtering prosesnya udah bagus? Some like an asshole, like kayak kita juga kan. Lu zaman lu nggak dimarahin nyokap gitu kalau lu nggak sekolah. Zaman bokap gue juga diomelin. Bokap gue dibilang, lu dengerin musik rock and roll, itu musik setan katanya. Orang tuanya bokap gue atau bokap lu juga sama aja, itu stresnya punya anak yang tiba-tiba pakai jaket kulit pipa belula gitu-gitu ya. Zaman kita kemudian nonton Sepultura gitu ya, Motley Crue. Hari ini mereka dengerin K-pop. Gue rasa setiap zaman tuh ada tantangannya. Dan bener generasi yang di bawah kita lebih lemah. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa survive gitu. Menurut pendapat gue sama aja. Apa yang lo lihat hari ini sebenarnya sebagai manusia nih. Kalau lo baca bukunya Hariri, si Sapiens itu, kita tuh nggak berbeda banyak karena kita punya DNA purba. Katakanlah dulu di bus lu baca koran, sekarang lu googling, lu baca TikTok atau TikTok, lu baca berita sama aja, cuma lu nggak baca koran. Jadi sebenarnya human as a social, ya kan, behaviornya kurang lebih sama aja. Mediumnya aja yang beda-beda. Mediumnya berbeda-beda. Ya mungkin lo lebih panasan hari ini atau lebih stres atau ya, tapi gue rasa sama aja. Tapi what are the most interesting thing that touched your heart during developing brands? Dalam kaitannya dengan pertanyaan terakhir tentang brand aktivis, sebenarnya kita tuh selalu berpikir the other way around. Creativity is actually doing things that other don't. Gue selalu atau kita selalu dilatih untuk melihat sesuatu yang sifatnya punya potensi yang besar, katakanlah misalnya agriculture atau IT atau destination. Ketika pemerintah atau even bigger entitas, baik itu private or government, fokus kepada sebuah isu, pasti ada isu yang nggak diperhatikan. Lu nggak bisa merich semua problem itu dengan bobot yang sama. Pemerintah atau lembaga atau ya kita semua entitas pasti punya prioritas. Nah, gue selalu mendorong para aktivis dan apa yang kita lakukan hari ini untuk berpihak pada yang tidak diperhatikan. Tujuannya bukan against, tapi mengisi ruang kosong yang tidak dilakukan orang lain. Jadi ketika lo bicara soal brand, gue selalu mendorong sekarang aktivis-aktivis kami gitu ya, untuk mencari ruang-ruang kosong itu. Istilahnya kalau sekarang semua pada bikin coffee shop, lu jangan bikin coffee shop lagi. Ada ruang yang kosong. Tea shop misalnya. Atau rempah shop atau apapun itu. Karena itu ruang yang kosong. Dan ketika semuanya fokus ke sana, semua dana ditaruh di sana, pasti ada ruang kosong ini. Nah, di organisasi kami kita punya semangat itu yang namanya menciptakan lilin-lilin kecil peradaban. Jadi how you initiate initiative small but sustain in your local area tadi gitu. Si local champion ini. Bro, di dalam organisasi yang lu ciptakan ini, what are the core values, bro? Kita ada 5 core values, tapi essentially adalah bagaimana kita bisa membangun brand yang berdampak. Inti utamanya itu. Bagaimana lu bisa bikin brand yang dibangun bukan berdasarkan hanya opportunity centris. Misalnya kayak kopi duitnya gede nih kalau lu bikin gitu, lalu lu bikin kopi gitu kan. Tapi lu juga harus berpikir bagaimana bisnis gua ini bisa solving the problem, berdampak bagi banyak orang, membangun narasi negeri ini yang kuat dan lain-lain lah. Jadi itu yang kemudian kami coba jahit dalam pendekatan-pendekatan yang lebih modern dalam konteks branding. Misalnya hari ini lo akan ngomongin soal kebebasan perempuan, lo bicara soal disabilitas, lo bicara soal koperasi. Ini isu-isu yang gak menarik menurut gua. Dan itulah tugasnya brand. Lo gimana generate story-story ini menjadi keren. Kalau lo belum mampu melakukannya mungkin memang lo belum di level itu. Tapi mereka yang sudah ada di level itu, ya lo harus bisa melakukan itu. Jadi gue juga hari ini
ngerjain brand kopi, brand hotel, yaitu kerjaan 5 tahun 10 tahun pertama gue gitu. Sekarang gue harus bisa mencari sesuatu yang yayasan apa ya? Yayasan anak-anak berkelainan khusus gitu. Lu gimana kemasnya itu menjadi sesuatu yang seksi dan menarik? Pendekatannya basic kembali lagi. PR strategi lah, communication strategi, marketing strategi, tapi lu ngomongin anak-anak disabilitas nih. Gimana tuh jadi seksi? Nah, ruang itu banyak banget. Lu mau ngomongin campaign untuk pedestrian lah, lu mau ngomongin soal labor lah, dengan pendekatan brand. Karena brand kan basically ilmu yang membuat sesuatu menjadi menarik, building the perception, seksi dan lain-lain ya. Lu gunakan ilmu itu di industri yang jarang tersentuh dengan pendekatan brand, maka dia akan menjadi sesuatu yang menarik sekali. Tapi once you build the brand di industri yang sudah terbiasa, fashion misalnya, ya pasti sulit. Meskipun lo ngerti metodologinya ya, lo juga paham. Tapi begitu lo masuk ke fashion, anjir susah juga nih, nggak gampang ya. Bener. Gitu. Gue switch agak beda dikit nih. Gue punya concern. Kita kan tadi lagi ngomongin soal pentingnya kita melakukan sesuatu yang berdampak. Dampak itu buat lo seperti apa sih? Dampak itu menurut gue adalah berpikir untuk orang lain. Oke. So sesimpel itu. Dan kalau kita berpikir untuk orang lain, which is sometimes people say, udah lalu nggak usah ribet. Kalau I come from a philosophy, before you help others, help yourself first. Betul. Become capable enough to help others. Jangan kayak jagoan help others when you are incapable. Jadinya kayak tadi lu bilang, lu nyuruh-nyuruh orang naik kelas, lu siap nggak dampingin dia? Kalau nyuruh-nyuruh doang gampang. Tapi kalau lu nggak punya capacity, kacau juga. So if you want to help others, make sure you are equipped. Kita udah ke-equipped gitu loh. Capable enough. Yeah, make sense. Kita semua tuh punya level-level yang katakanlah 1 sampai 100 gitu ya. Gue di level 15 gitu. Lo di level 5. 17 gitu. Lo bisa bantuin dari 17 ke bawah. Gue bisa bantuin 15 ke bawah. Artinya ketika lo bilang lo harus berdampak, sebenarnya benar lo punya kapasitas di level lo itu. Tapi semua orang punya authority dan potensi untuk berdampak. Itu poin gue. Oke. Jadi Setiap orang bisa lo menjadi berdampak kalau dia ya sadar. katakanlah lo bayi umur 1 tahun gitu kan, ya lo mungkin nggak berdampak gitu. Tapi once lo, gue baca cerita anak-anak umur 6 tahun yang menulis surat untuk presiden untuk buat sumur, tiba-tiba sumurnya, atau anak Belanda tuh yang sakit kanker terus dia painting kuku dan kukunya usia berapa itu gitu. Maksud gue ada level-level dan lu punya keterbatasan tentu saja sesuai dengan level lo. Tapi dampak is a dampak. Gitu. Di organisasi gue yang namanya IBAN, Indonesia Brand Activist Network, kita juga percaya itu. Itu satu dari 5 wisdom tadi. Dampak adalah dampak. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semuanya berdampak. Gitu. Oke. Dengan marak-maraknya sekarang tuh get rich quick scheme. kayak cepat gitu. Pokoknya kayak menurut gue tuh udah overrated banget ya. Yang namanya orang itu suka kejebak kayak misalnya, lu harus punya ilmu law of attraction biar lu cepet kaya. Jalan pintas untuk apa namanya? Keberlimpahan. Wealth creation. Wealth creation, keberlimpahan. And then, but the thing is, itu nggak salah. The knowledge is not wrong. How to apply the knowledge itu orang nggak mau ngelakuin. And lucunya lagi, everybody imagines this as Aladdin lamp, you know, diusap-usap langsung nongol gitu. How can this narration be fixed? Cannot, bro. Because it sells. Bukan, apa yang lo pikirin itu dipikirin oleh Pythagoras.
500 tahun sebelum Masehi, sebelum ada Socrates, sebelum ada Plato, sebelum ada Socrates, Plato dan Aristoteles ya. I mean the mindset of happiness, rich, itu is karakter dan fundamental dari umat manusia gitu. Meskipun mungkin hari ini dengan adanya teknologi dan sosial media ingin jadi kaya itu jadi seolah-olah tadi lo bilang over over narrated lah gitu. Over narrated. Tapi mungkin di abad ke-17 juga sama itu, kita nggak baca aja. Karena itu karakter manusia, dia mau menjadi lebih cepat gitu kan. Makanya si Fortius yang kalau kita lihat di semangatnya Olimpiade, lebih cepat, lebih besar, lebih apapun itu. Ya itu karakter kita. Apakah salah? Ya nggak salah. Yang salah adalah ketika lo tidak bisa menikmati hidup atas dasar itu gitu kan. Ketika lo merasa bahwa lo udah dapat semuanya, kita nggak pernah perang, kita udah happy, dan lo komplain sama hidup lo, nah itu yang menurut gue yang salah ada di situ, adalah ketika manusia tidak bisa menyadari posisi dan keterbatasan itu sebagai sesuatu. Dan hari ini kalau lo tanya sama orang paling kaya sekalipun, lo datang gitu ke orang nomor 1 yang paling kaya, gimana caranya gue bisa kaya? Pasti jawabannya nggak akan pernah bisa pasti gitu. Dan setiap 100 orang kaya lo tanya 100 jawabannya beda-beda. They don't have the same formula, nggak ada. Nggak ada. Lo nanya sama, ya gue beberapa kali ketemu sama beberapa orang terkaya gitulah. Ya kemarin gue ngobrol sama Pak Irwan Hidayat. Pak Irwan bilang begini, ya sudah muncul berdiri tahun 50, tahun 70 kami bikin pabrik, baru tahun mendekati tahun 2000 sudah muncul, baru mulai dihargai oleh publik. 50 tahun gitu. Terus Bapak kenapa memilih menjadi seorang pengusaha jamu? Ya jalan hidup saya aja gitu loh. Lu muter-muter. Jawabannya simple ya. Nanya itu orang-orang kayak begitu, jawabannya balik lagi soal konsistensi, wisdom, persistent. Terus dan ada nasib di situ. Maksud gue, itu semua ilmu kita udah pelajarin ya, meskipun ya ilmunya ada X factornya ya. Iya, yang namanya ilmu langit itu, lu nggak bisa kontrol ilmu langit itu. Lu tanya sama William Tanuwijaya kenapa lu diinvest sama Tokopedia, ya dia bisa cerita, gue ketemu sama orang A, B dan C gitu. Tapi kenapa momentum itu terjadi, dia nggak bisa jawab. Gitu. Dan ya literally kita pernah ngobrol dan nanya gitu ya, dalam satu masa. Jadi gue rasa nggak ada yang bisa di fix dengan itu sih ya. Tapi kemudian bahwa lu sebagai manusia memilih berpikir tidak seperti itu adalah pilihan. Sama seperti hari ini kita masuk ke grup, kita masuk ke salah satu perusahaan misalnya gitu, yang sekarang sedang berkembang. Gue tidak pernah mendorong foundernya untuk ngegas. Tunggu. Ini perusahaannya seru nih. Ini perusahaan cleaning service. Ya, ini perusahaan cleaning service. Ini seru nih guys. Ini lu pertama gue pengen denger story-nya, how did you find him? Ya jadi ini gaya-gaya mentor-mentor gitu kan. Lu tahu gue paling malas disebut mentor-mentor gitu lah. Ya tapi mungkin karena gue lebih senior dari dia, terus sering banget di acara-acara brand kewirausahaan. Jadi ketemu sama ini anak nih, namanya Digon ya. Ini anak-anak pesantren. Anaknya santun banget, kita ngobrol bertahun-tahun, mungkin hampir 2 tahun ya. Kalau mungkin close to 3 tahun kali. 2 tahun lah katakanlah, dia baru mulai punya ide gitu. Satu saat ide itu mulai dijalankan, berkembang besar. Ini anak umur 24 tahun tapi dia punya konsep untuk, pada waktu itu yang punya konsep untuk membuat sebuah cleaning service yang berkonsep pada cara bagaimana membangun masa depan karyawannya dengan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jadi orang-orang yang putus sekolah atau sedang bersekolah gabung di Clean Sheet sebagai tenaga cleaning service. Lalu nanti Clean Sheet akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di mana mereka membersihkan perusahaan itu, salah satunya untuk memberikan beasiswa. Jadi sejak perusahaan ini didirikan mungkin sudah ada ratusan beasiswa yang kita berikan buat anak-anak agar mereka punya masa depan yang lebih baik. Dan ini dipikirkan oleh anak umur 24 tahun pada masa 24 itu. 24 years udah mikirin kayak gitu ya. Exchanging your tenaga with beasiswa and grow. Yap. Jadi artinya dia memotong profit lah intinya begitu. Ya ketika gue diajak untuk memberikan pemikiran itu, ya gue memberikan pemikiran-pemikiran layaknya seorang kakak kali ya kepada ini anak,
kemudian dalam waktu berjalan dia kan perlu grow nih. Nah, dia mulai hiring orang-orang yang basically umurnya di atas dia 30 tahun, 40 tahun gitu. Nah, orang-orang ini malah ngedrive dia untuk go to another direction gitu. Dan bedanya bisa 20 tahun gitu. Terus dia nanya, boleh nggak gue jadi komisarisnya gitu. Karena gue butuh orang lebih tua buat tackle isu-isu ini. Gue bilang ya kalau jadi komisaris doang, gue bukan apa-apa, tapi kenapa nggak gue masuk aja ke company lo gitu. Ya udah akhirnya gue dengan beberapa teman-teman kita masuk ke company ini dan kita berproses bersama dengan satu tujuan, yaitu bagaimana memberikan impact kepada anak-anak putus sekolah lewat perusahaan ini gitu. So that's the main reason. Main reason keduanya adalah punya profit dari situ tentu saja. Tapi pengukuran kita adalah diukur dari berapa banyak jumlah anak yang kita bisa bantu dalam 1 tahun, berapa beasiswa yang kita bisa kejar. Dan percaya nggak percaya ketika lo fokus ke angka-angka itu, ke impact itu, sales lo juga ikutan naik karena fokus lo ke situ, ke impact. Iya. Nggak mungkin kita bisa kasih beasiswa ke lebih banyak anak kalau nggak punya klien yang kemudian mau menyerap bisnis kita. Jadi tapi ini kan 2 hal yang berbeda. Bagaimana cara dapetin uang 5 miliar sama bagaimana ngasih pekerjaan untuk 1.000 orang, ini kan sebenarnya ngomongin yang sama. Cuma angle-nya beda. Cuma angle-nya beda gitu. Nah ketika lo fokus ke angka 5 miliarnya, yang jalan greed. Ya. Kalau lo fokus ke 1.000 yang jalan itu hard. Ya, padahal ujung-ujungnya sama-sama 5 miliar gitu. Nah ini yang kita lakukan dan kita temukan, dan percaya atau nggak percaya, it grows like crazy. Sampai hari ini gue bilang, please don't too fast. Jadi fungsi lo bukan untuk growing, tapi untuk rem the growth. Ya, fungsi gue bukan mempercepat tapi memperlambat. Ya, untuk supaya company ini bisa sustain. Karena banyak sekali company yang overgrowing, finally they cannot handle it themselves. Lu bayangin ya, ini anak Nigon Adamis namanya. Umurnya 24 tahun, 25 tahun pada saat ide ini dibangun. 20 tahun dari sekarang, dia tuh baru umur 44. 20 tahun ngelakuin itu capek bos, pasti. Dan gue bilang, Gun, lu 20 tahun dari sekarang ngelakuin ini lu pasti capek. Di umur 30, di umur 40 lu pasti akan tergoda untuk melakukan something other things. Jadi enjoy the process aja, ngapain lu gede-gede, itu satu. Lu hari ini di titik 1, besok lu di titik 5. Ya kan? Besok lu di titik 15. Itu kecepatan Gun, gue bilang gitu. Kenapa? Karena kalau berikutnya lu turun ke titik 10, lu mundur. Padahal 10 itu juga udah maju. Cuma gara-gara lo pernah ada di 15 jadi lo jelek. Merasa, iya. Ngerti gak maksud gue? Betul. Jadi ya lo jalan dari menjaga 6. Secara psikologi juga ya. Kecuali lo kayak Colonel Sanders ya gitu. Lo mulai usaha umur 60 gitu. Ya udah lo harus kebut dikit karena tapi waktunya. Kalau di usia begitu lo nikmatin aja prosesnya gitu. Apalagi teknologinya begitu volatile ya. Jadi itu mulai omset pertama waktu lo join mulainya berapa tuh waktu itu? Dari 16 juta. Pokoknya puluhan juta, ya pokoknya di bawah 100 juta lah udah pasti. Sekarang udah belasan M. Ya semoga. Tapi ya udah MM-an, udah MM-an harusnya ya. Ya gue nggak tahu angka pastinya, tapi dari puluhan juta ke MM-an butuh waktu berapa lama bro? 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun ya teman-teman yang fokus ke impact aja bisa begitu, jadi fokus ke impact. Tapi banyak sekali orang sekarang lagi heboh ngomongin privilege, ngomongin don't focus on your passion. Kalau lu nggak punya privilege, lu nggak usah fokus on passion. Lu tipe orang yang believe that do something that you are passionate about, atau lu tipe orang yang do what you need to do first and then do what you're passionate about? Itu is a good question. Gue juga bingung karena gue suka banyak mendengar orang bilang follow your passion gitu kan. Terus ada orang yang bilang juga apa bedanya passion sama apa gitu ya. Jangan sampai lu terjebak di passion tiba-tiba lu gak melakukan sesuatu. Itu 2 orang itu dua-duanya bener semua menurut gue. Whoever come out with that ideas gitu. Dan gue kadang-kadang ngerasa gue yang A nih, tapi one day gue bisa berubah jadi yang B gitu. Gue rasa kadang-kadang kita nggak perlu harus menjustifikasi kita tuh siapa, karena sama kayak kalau kita bicara di dalam dunia kewirausahaan dalam konteks branding, gue menemukan 3 jenis karakter kewirausahaan. Satu gue sebutnya universe. Universe ini basically tipe orang yang mau
menjadi nomor satu terbesar segala-galanya. Ada potensi, dikejar tuh potensi itu. Sebesar universe. Lu buka cabang di bulan, kalau bulan udah ada ya lu akan masuk ke bulan. Iya. Ada venture capital mau invest sama lu akan ambil. Oke. Pokoknya nih si universe ini Ini konsep. appetite-nya gede banget gitu. Appetite gede banget. Yang kedua gue sebutnya comfort plus. Comfort plus. Comfort plus tuh gue udah happy sekarang. Ada kesempatan berkembang gue ambil. Kalau enggak it's okay, nggak usah ngoyo. Muke lu sih kayaknya lu di comfort plus. Nah, ini catch-nya di sini. Yang ketiga namanya artisan. Artisan ini gue nggak mau gede, gue maunya segitu-segitu aja. Gue udah happy. Gue ada temen nih, namanya Bimo di Jogja. Bikin tas dari daur ulang lah, dari karung kopi. Ya begitu-begitu aja bikin tasnya. Dikasih project ada orang pesan 500 pieces gitu. Gue gak mau, kenapa? Capek. Tapi karena produknya keren kan? Keren. Gitu, Iya. ya. Cuman kalau dia bikin mess ya capek. Capek lah orang ngejahitnya sampai sakit gitu. Satu tas bisa gope gitu harganya. Padahal karungnya ya belinya kiloan gitu kan. Jadi gue gak mau katanya. Ngapain gue disuruh orang ngerjain 500? Gue cuma maunya ngerjain 50. Dari 50 gue jual gue udah happy. Hari ini dia merayakan tahun ke-10 atau tahun ke-12-nya gitu di industri. Artinya sustain man gitu. Ya naik mobil apa adanya, motor apa adanya, tapi happy gitu kan. Nah gue menemukan 3 karakter ini. Artisan, comfort plus, dan universe. Itu 3 manusia yang berbeda-beda bro. Lu ketemu sama universe, lu ngomong konsep artisan, Nggak nyambung. universe bilang begini, lu dikasih Tuhan kemampuan, lu nggak gunakan alam semesta ini, nggak lu maksimalkan, itu dosa atau nggak? Kalau lu ketemu sama si artisan akan ngomong gini, dasar lo mata duitan, Iya betul. lu mau ngambil semuanya, lu nggak pernah cukup gitu. Ya, yang di tengah sama aja kan gitu. Ya lu ngikutin kata hati lu, mana ada drive gitu. Jadi 3 orang ini, pertama gue harus hati-hati kalau ketemu sama orang, ini orang apa dulu gitu kan. Kalau enggak ya gue berantem sama dia. Jadi kalau dia universe ya kita ngomonginnya how to grow, scale gitu kan. Nah, kalau ngomongin artisan lo ngomongin lebih ke quality. Lo bicara tentang values, Principles. gitu. Principles. Nah, ternyata yang menarik, artisan bisa jadi universe man. Universe bisa jadi artisan. Sama kayak gue juga. One day gue bisa ngomong A dan one day ngomong B gitu. Dan itu yang menarik. Artinya gak ada yang salah ya. Ketika orang bilang lo harus punya prinsip. Tapi time can change gitu. People change with time. People change with time dan yang penting lo menyadari bahwa lo berproses, itu yang paling penting. Dan lo berdampak. Either lo universe, one day lo akan kaya raya banget dan lo bisa bantu orang lebih banyak. Atau lo artisan yang cuma punya toko kecil, akhirnya lo cuma bisa bantu 1 orang gitu. Mau kecil mau besar, bagi gue gak ada masalah. Lo probably sudah didesain untuk kecil atau lo didesain untuk besar. It's up to you, karena everything yang lo lakukan itu beresiko. Lo mau jadi besar, lo omset lo 100 miliar, ya pasti lebih sulit tidur dibandingkan yang omsetnya 1 miliar kan gitu. Happy-nya juga berbeda. Bro, lu kan udah keliling nih suatu Indonesia nih ya. Dari your personal point of view, pulau mana yang banyak produsen kreatifnya? Dan pulau mana yang sebenarnya highly potential tapi nggak di-touch? Kalau lo bicara konteks branding, Bisa pulau, bisa kota ya, terserah. ya sebenarnya hampir semua pulau punya potensi. Ya lo pergi ke katakanlah ke Nias misalnya. Ya potensinya banyak banget. Lo ke Toraja, lo bangun destinasi, lo ngelihat berbagai macam upacara dan ritual mereka tuh banyak banget. Memang lo perlu tangan-tangan, sentuhan-sentuhan yang bisa melihat itu dari sudut pandang yang berbeda. Lo bisa lihat Bali, bagaimana kemudian disentuh dengan cara-cara tertentu dan akhirnya menjadi salah satu destinasi terbaik di dunia, meskipun hari ini begitu banyak tantangannya juga di sana. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara keilmuan, memang ilmu marketing, branding, kemasan-kemasan yang modern ini hanya dikuasai dalam konteks industri hanya di beberapa kota. Lu ngomongin brand, Bandung, Jakarta, Jogja, Malang, Purwokerto sekarang sudah mulai, Bali, Surabaya, Makassar,
lu melihat pemikiran-pemikiran yang out of the box dari kota-kota itu. Oke. Bukan berarti lu nggak bisa ngelihat di Padang gitu. Iya. Tapi mungkin karena pendekatannya belum sampai di situ. Dan kadang-kadang kalau lu kembali lagi melihat Jakarta sebagai kiblat apapun lah ya, misalnya musik, film, branding. Jakarta juga belajar dari kota-kota lain, Yeah. Tokyo, Los Angeles, gitu kan, Milan. Basically Paris. nothing is really original. We all are inspired by Something else. Yeah. Nah, tantangannya tadi yang kita ngomong di awal, sebenarnya kenapa lo harus bikin jadi modern gitu kan? Kenapa lo harus bikin jadi di Jepang lo ada budaya onsen yang rendam di air panas nggak berubah-berubah kok ratusan tahun gitu, ribuan tahun, dan lu bisa jual itu kok gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga. When you branding something gitu kan, kemasan tertentu, seperti apa yang harus lo bangun? Ada orang yang willing untuk pergi ke sebuah daerah dengan segala keterbatasannya, segala infrastrukturnya, tapi bisa tidur di alam liar gitu. Seperti seperti kembali kepada masa peradaban sebelumnya, dan itu orang mau bayar mahal gitu. Yeah. Jadi again, branding is not always about bringing it to today experience, tapi juga bringing to the past experience. In the way, lu bisa menemukan the sweet spot itu. Apa yang dibutuhkan oleh si manusia itu. Gue dulu pernah pergi ke satu tempat di Kalimantan dekat Tarakan itu, Maratu Island itu. Gue lupa nama satu island di situ, kan ada banyak island tuh ya. Ada satu island dikelola sama orang Jerman, bro. Itu island, orang datang sana bayar, quite expensive, bro. Tapi itu island lo kalau nginjak di situ lo nggak boleh ngomong, bro. Ngomongnya cuma, halo Harto. Lo nggak boleh ngomong sedikit pun. People pay for the silence, bro. It's crazy, right? And not only silence, pitch dark night. Jadi no lights. So. Dan lu bayar mahal. Amazing, right? Gokil ya. Gokil. Yang datang turis. It's in our land, Indonesia, but managed by people from abroad, datengin orang dari abroad. Ya. Ya. Jadi kalau intermezzo dikit soal tips biar teman-teman bisa belajar, bro. Kalau kita ngomongin brand, there are so many ways. Oh iya, kalau kita punya brand, kita harus bikin product branding, personal branding. Today I want to hear from Arto. The broader side. Brand is about narration. Brand is about what? So, what can you share, bro? Ya, kalau terminologi sederhananya, brand adalah unsur pembeda dari produk atau jasa. Period. Later, ketika lo mendorong brand kemudian menjadi the art of creating perception. Jadi bagaimana lo menciptakan sebuah persepsi di gelas ini, di mic ini, di program ini, sehingga seseorang memiliki sebuah pandangan tertentu terhadap apa yang mau kita sampaikan. Artinya lo harus punya goal dulu kan, dan lo menggunakan brand sebagai tool untuk mencapai goal itu. Okay. So that's it, nothing more, nothing less. Tugas brand hanya sampai kepada titik menciptakan persepsi. Dan itu elemennya adalah mulai narration lah, PR lah, yes. 5 sensor. 5 sensor itu harus kesentuh ya. Terus kayaknya dari mana? Ya dari sales lah. Iya. Itu tugasnya sales, bukan tugasnya brand. Brand yang kuat menciptakan sales yang bagus dong. Iya. Orang sales yang pintar akan ngomong gini, aduh brandnya lo benerin dulu deh. Brandnya bagus, gue jualannya gampang. Kalau brandnya jelek, susah gue jualnya. Nah, terus kalau orang brandnya justru sales yang hebat adalah brand yang susah lo bisa jual. Gimana tuh, bro? Benar, gue sepakat. Jadi kalau lo nyari orang sales yang brandnya jelek, itu orang sales hebat banget. Iya. Karena orang sales yang biasa-biasa aja gitu, pasti akan nyari brand yang udah bagus. Iya, gue sering ketemu orang nelpon gue gitu, bro, kita butuh nih mentoring misalnya gitu, buat corporate. Kenapa? Tim sales gue. Kenapa? Produk kita memang ada defect, jadi mereka nggak mau jualan. Gue bilang terus lo mau gue ngapain? Ngajarin mereka gimana caranya untuk believe produk yang ada defect adalah produk yang keren. Itu sell me this pen si Leonardo DiCaprio. Sell me this pen. Tapi ada, bro. Ada. Dan menurut lo kalau konteksnya itu, ini nih kita general discussion. Kalau konteksnya seperti itu dari kacamata seorang Arto,
when you know there is a defect in your product, but you are working there, you're not the owner, ya, you are a top level person there. Your bosses are saying, I don't care, we are not gonna fix this. We'll fix this after 2 years because it's been mass produced. We have to finish the stock. Yeah. You have to make your sales finish the stock. How would you do it? I quit. Ya enggak lah, ya hari ini even sebagai brand activist kan gue ada company dan kita work as a consultant ya, advisor untuk beberapa brand-brand yang juga sekarang sedang berhadapan dengan pasar, dan nggak semua produk itu juga dalam kondisi terbaik mereka nggak punya produk yang sangat kompetitif, misalnya produknya hampir semuanya biasa aja. Kalau lu bicara, ambil contoh dunia perbankan aja, apa yang baru di dunia perbankan gitu kan, paling cuma beda deposito dan bunga, tapi hampir semua bank punya barang yang ditawarkan oleh bank lain. Ini contoh aja. Tapi berlaku hampir di semua industri gitu. Dan ya disitulah peran brand sebenarnya. Bagaimana brand kemudian bisa membangun diferensiasi dari sudut pandang tertentu. Konsumen juga punya batasan. Sama kayak hari ini lo bikin podcast, ada podcast level yang udah paling bawah yang orang nggak perlu tahu lagi kualitasnya. Lo pakai HP, ya ini masih bisa deh gitu. Graphic design juga sama. Lo nyuruh orang bikin graphic design, lo bisa bilang bagus nggak bagus, tapi jujur dalam hati kita bisa tahu level yang tidak acceptable sama yang oke-oke aja gitu kan. Sama yang lebih bagus. Jadi gue yakin orang-orang yang produknya ada defectnya dan tahu itu produk defect, apalagi dia CEO atau owner, dia tahu titik batasannya bahwa ini barang jelek tapi sebenarnya masih bisa dijual. Makanya gue butuh orang yang ngerti untuk ngejualnya gitu. Tapi dia juga harus sadar bahwa nih barang kalau nggak in par atau minimum ya in par dengan apa yang ada di pasar, ya dia nggak akan bisa kemana-mana. Gitu. Benar. Berarti harus ada minimum acceptability-nya harus dapat. Ya, dan There is a market for that. Ada market for that. Dan hari ini lo lihat orang jualan nasi goreng di mana, kan nggak sesuatu yang luar biasa. Tapi the only country that has the maximum nasi goreng is our country. Iya, dan semuanya enak. Dan semuanya enak pada intinya gitu. Dan semuanya hidup gitu ya, susah kan? Bener juga loh, gue gak pernah kepikiran semuanya hidup. Bener juga ya, there is always a tech guy near any lane gitu. Cuma mungkin gedenya gak seperti yang dia mau. Karena resiko dari quantity of volume of industry yang terlalu banyak. Iya, sama kayak gorengan lah ya. In every corner there is always a gorengan. Iya, yang salah tuh adalah ekspektasi lo sama apa yang lo lakukan tuh gak nyambung gitu. Ya kan? What else are you busy nowadays? Gue sekarang lagi men-challenge gue sendiri, company, juga apapun yang gue lakukan ke sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bukan berarti belum pernah ada, tapi misalnya kayak hari ini gue mencoba membrandingkan koperasi. Gue kepingin membangun sebuah kawasan yang katakanlah destination branding itu kan sesuatu yang sangat menarik sekali. Kalau gue tanya sama lo, ada nggak sih destination branding yang dibangun by design? Itu gue belum pernah tahu loh, destination branding by design. Apakah Bali dulu adalah sebuah destination by design? Ada nggak sih roadmapnya? Misalnya the founder bilang, oh ini gue akan bangun dalam tahun segini gitu kan? Gue juga kepengen tahu gitu. Terus bagaimana Banyuwangi bisa semaju sekarang? What happened with Banyuwangi? I mean, I pernah dengar yang desa wisata ya, kind of tentu thing. Saja tapi, pemimpin daerahnya punya vision. Tapi bagaimana itu dibentuk dalam sebuah model blueprint. I think Dubai has done it. Ya, in terms of country. Dan ini challenge. Gue juga nggak tahu jawabannya. Tapi yang gue tahu jawabannya adalah, atau teorinya adalah, semakin kecil skala dari destinasi yang lo bangun, semakin cepat dia terjadi dan semakin mudah dia dilakukan. Jadi kalau lo membangun sebuah destinasi untuk skala kecamatan, skala kelurahan, kompleks perumahan, di Bali kan ada desa yang sangat bersih banget tuh. Iya. Skalanya segitu. Kintamani bukan sih? Bukan ya? Gue lupa namanya. Iya, tiba-tiba gue ngeblank. Itu doable banget. Tapi begitu lo membangun sebuah provinsi, kota provinsi, jadi lebih sulit karena skalanya besar banget. Lo bangun
Toba misalnya susah sekali karena itu melewati beberapa provinsi gitu kan, kota-kota. Tapi lu membangun sebuah kecamatan di Banyumas misalnya dengan 15 desa jauh lebih mudah. Nah, gue lagi mencoba melakukan hal-hal yang seperti itu dalam skala-skala kecil. Itu ngerubah habit juga bukan sih? Ngerubah habitnya people juga kan? Iya, tapi kan skalanya kecil Iya. gitu. Maka ketika skalanya kecil itu dikali dengan jumlah dan waktu yang dibutuhkan. Jadi Iya. kalau lo ingin membangun sesuatu dalam 5 tahun, Iya. trajektori 5 tahun, Iya. skala mana yang paling doable kan gitu. Iya, benar. Itu poinnya. Kalau skalanya adalah skala RW atau kecamatan atau kelurahan 5 tahun bisa lah. Iya. Tapi kalau lo bangun sebuah kota 5 tahun mungkin lo perlu 2 periode untuk melakukan Iya. itu. Nah, dengan sistem politik kita, dengan sistem administratif kita, tentu selalu menjadi tantangan bagi kepala-kepala daerah ingin membangun sebuah kawasan yang luas. Karena itu tadi, lu harus kembali melihat infrastruktur, APBD lu, kemampuan orang-orang lu untuk melakukan itu. Transformasi kalau satu RT RW aja lo bilang 5 tahun, gue lagi ngebayangin transformasi satu negara Indonesia butuh berapa ya? Ya, makanya gue nggak bilang juga nggak bisa, tapi mungkin ada desain-desain yang dilakukan seperti itu dan Singapura tentu lebih mudah Karena size-nya lebih kecil. saya lebih kecil. Maka ngomerin Singapura sama Indonesia ya nggak bisa gitu. Nggak bisa. Wah hebat ya Singapura, kita nggak ya, orang Singapura suruh ngebangun Indonesia aja kalau dia bisa. Iya. Sama aja gitu. Iya, iya. Sulit untuk Makanya gue kadang-kadang paling agak-agak aneh kalau baca negara tetangga kita udah bisa begini, kita masih belum. ya harus main agak jauh lah. Sama kan di dalam dunia filsafat juga sama gitu. Apapun yang lo ngomongin itu udah dipikirin sama itu, mau itu filsuf barat, filsuf Timur, Islam, Arab, iya, Timur, filsuf Cina gitu. Konghucu semua udah mikirin tuh proses pemikiran manusia itu dan ya muter-muter aja nih kita nih gitu. Menarik soal koperasi. Koperasi itu sebenarnya adalah salah satu model yang menurut gue kalau dikelola dengan baik itu benar-benar salah satu jalan untuk menyejahterakan orang tuh, salah satunya koperasi. Sebenarnya angle-nya. Dan itu dilakukan di luar negeri sebenarnya. Ya. Dan it works. Tapi ya itu filtering proses ya. Kalau koperasi, I think Indonesia sebenarnya culture-nya udah ada dari dulu, tapi nggak tahu kenapa kayak melemah dan endingnya sekarang ujung-ujungnya cuma jadi simpan pinjam. Padahal koperasi is a corporation that is the freedom to do anything. Yep. Plus you can have a financial institution in it. Yeah. You can do a business and have a financial institution in it yang lending. Ya. Ya. Tapi di Indonesia kayaknya kejebaknya di situ ya. Ya, gue nggak bisa bicara banyak ya tentang koperasi karena ada masa-masa politisnya juga tentang koperasi. Lalu juga sistem ekonomi kita yang sangat terbuka. Artinya koperasi nggak dilarang gitu, tapi juga kemudian harus ada keseimbangan gitulah ya. Kalau mau dilihat dari sudut pandang yang lebih politis. Kemudian juga kembali kepada akhlak karakter dari pengelola koperasi. Ya, lo tahu banyak koperasi juga yang ngemplang, ngebohongin anggotanya, berlaku juga di bank. Jadi ya gue rasa instrumen-instrumen ini bagian penting dalam membangun peradaban gitu. Cuma pilihan untuk menggunakan instrumen ini sama kayak kalau lo di politik, lo harus lewat partai, lo bisa independen. Sebenarnya toolsnya ada gitu kan. Lo mau maju sebagai independen hari ini kalau ngomongin Jakarta. Salah satu calonnya juga independen. Artinya pemerintah regulasi menyediakan semua ruang untuk bertumbuh secara ekonomi. Lo boleh pilih koperasi, lo boleh pilih korporasi gitu kan. Lo bisa membaginya dalam skala-skala kecil, yayasan bahkan gitu. Bahkan kalau nggak salah pemerintah sekarang sedang membahas lagi juga tentang perusahaan sosial gitu kategorinya, di kewirausahaan sosial, bukan lagi yayasan. Dulu kan kita punya yayasan dan punya perusahaan, sekarang mungkin dalam undang-undang sedang digodok perusahaan sosial gitu. Jadi platformnya banyak banget, toolsnya banyak banget. Ya kembali lagi lu mau menggunakan apa gitu. Dan ya itu serunya hari ini, lu punya banyak opsi ya, tapi fundamentalnya kan sama. Lu dipanggil untuk jadi apa sih? Lu mau jadi
Kalau emang lu mau semua orang mau kaya raya ya nggak ada yang mau jadi guru Ya. gitu, nggak ada yang mau jadi podcaster gitu. Semuanya mau cari bisnis yang marginnya gede aja gitu, dan ternyata nggak terjadi. Artinya segila-gilinya kita sama uang sebenarnya kita cukup rasional juga gitu. Ya. Ya lu suruh motong tangan lu dibayar 5 miliar kan lu nggak mau gitu. Enggak. 100 miliar mungkin terus lu beli prostetik. Dari 5 miliar lo naikin 100 miliar. Terus lu bikin yang canggih banget gitu ya. Nggak juga kali ya. Nggak juga. It's not a good idea. Not a good idea at all. You prefer to stay original as God created you. Yeah. What about, tell me the story about maybe 3 or 4 brands that you were fascinated about. In terms of their innovation, in terms of their dedication, in terms of their impact. Tadi you were telling me about the re-engineering soil. You were telling me that. You were telling me maybe other brands maybe. Aduh, banyak sih. Gua not in the capacity untuk ngomong mana yang gue suka ya, tapi What fascinated you during your journey lah? nah, yang dalam konteks itu gue selalu tertarik untuk melihat brand-brand baru yang lahir dari kondisi yang relevan dengan apa yang kita alami hari ini. Oke. Sebagai contoh, gue lagi membantu dan memperhatikan satu brand lokal berbasis pangan Nusantara, beras lokal yang dikembangkan dengan pendekatan kembali pada abad-abad pertama gitu ya, di mana tanah air Indonesia yang subur ini harusnya bisa menghasilkan karya pangan juga yang luar biasa. Abundance harusnya. Betul, dan dua orang engineer ini, katakanlah 2 anak muda ini yang sekolah di luar negeri, satu di Australia, satu di Amerika, pulang untuk kemudian menghidupkan kembali tanah Nusantara menjadi tanah yang sehat, tanah yang bermartabat, bukan hanya untuk petani tapi juga untuk ekosistem gitu. Jadi mereka kemudian membuat sebuah produk yang kemudian diberikan nama sebagai nama brand, namanya Soila, dan mereka kemudian membuat sebuah bisnis yang basically jualan beras, tapi beras ini beras premium yang memiliki kandungan nutrisi yang sangat kaya dan apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia hari ini. Nah, gue fascinated sama brand-brand yang ya sebenarnya bukan kepada brand tapi kepada ini big thinker, orang-orang yang berani berpikir besar meskipun nggak necessary hasilnya besar, tapi dia berani untuk melakukan hal-hal yang bukan sekedar mainstream gitu, lalu melakukan sesuatu dengan resiko yang tinggi untuk berdampak. Bagi gue speechless lihat kayak begitu. Bukan berarti gue nggak respect sama brand-brand yang sudah senior yang udah 50-60 tahun, tapi 56 tahun ini sudah punya trajektori yang kita udah bisa lihat, ya kan? Betul. You're fascinated with people now that are thinking big for future. Right. Why? Ya itu tadi. Kenapa lu berpikir seperti ini dan itu keren banget, tapi lu tahu ini kan nggak akan mudah untuk jualan. Iya memang gitu. And udah tahu nggak mudah, tetap they are still into it gitu. Into it, nah itu yang kalau lu bicara bagaimana gue melihat brand hari ini di Indonesia khususnya, gue fascinated dengan kembali lagi ketika lo mengkritik atau kita ya mengkritik millennials, generasi Z, generasi A. Wow, they are actually inventing quite hal-hal yang belum tentu di zaman kita mau melakukan itu. Yeah. Gitu. Ya memang mungkin overall mereka begitu, tapi lu akan menemukan banyak You banget. will see the good sides, the amazing sides ya. Ya, ada orang yang bikin katakanlah brand fashion dengan menggunakan pewarna alami yang high quality misalnya. Terus saya bilang lu kenapa nggak jualan fast fashion aja gitu? Nggak mau, nanti ngerusak. Kenapa ngerusak? Ya nggak mau. Saya maunya slow fashion gitu-gitulah. Dan di dalam DNA mereka gitu. Dan gue bilang ini nggak mudah lo jualan kayak begini gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau itu sih gue yakin itu passion sih. Soal kalau udah ngomong nggak apa-apa, you are ready to go through all the pains, all the lu kok aneh sih gitu kan. Ya. Tapi kalau lu merasa I believe in something, ya itu menurut gue
Yeah. You are passionate about it and you are ready to go any level. Ya, teman-teman di plant based misalnya gitu. Yeah. Lu bikin makanan plant based tuh omset dari mana sih gitu kan? Kita semua makannya kayak begitu. Iya benar. Tapi just go for it gitu. Lu ngelihat mereka. Kita bahasnya masih sopan plant based. Dulu temen gue buka vegetarian restoran, gue ketawain. Gue bilang lu buka restoran di Indonesia vegetarian lu kacau bro. Statistically you will not grow. Tapi begitu ngelihat the global influence of plant based. Ya ini berlaku sama di industri-industri yang menurut gue punya potensi kayak coklat misalnya kan. Kita udah tahu coklat tuh negara subtropis gitu kan. Tapi kita tahu coklat-coklat dari Eropa gitu. Indonesia sendiri bukan pemakan coklat. Ada aja pemain coklat baru di sini setiap tahunnya. Mungkin kita punya ratusan brand coklat artisan hari ini. Teh juga sama gitu. Jadi ada orang-orang yang pursuing. But where this artisan brand can be found sih bro? Maksudnya ada nggak sih satu agregator, satu situs? That's good idea. Maybe we start the business. Terus kita bikin kategori sendiri ya. Ini artisan, ini bukan artisan. Iya. Jadi maksud gue gini loh. Karena menurut gue number one to find people with that kind of passion is difficult. Number two, because they're passionate, they do things passionately. Ya kan, resultnya belum resultnya nggak bisa dari creator dia udah membuat yang terbaik, dari sisi consumer terserah, karena consumer ada yang for example I like chocolate, but when I eat dark chocolate, itu gue very picky. When I eat milk chocolate, I'm not so picky because taste-nya kurang lebih sama. Tapi kalau dark chocolate gue picky banget bro, karena kalau gue makan di Jogja aja 3 brand gitu, gue mungkin bisa cocok sama brand yang B, bukan yang A, bukan yang C gitu. Sama-sama dark chocolate. Mungkin cara ngolahnya beda. Tapi selain gua ada orang lain mungkin lu cocok sama brand A-nya, mungkin lu cocok sama dia cocok sama brand C-nya gitu. Tapi dari lu cerita begini, your network, have they ever curated all this? Or not yet. Belum sampai di level itu. Okay. Gua katakan belum sampai di level itu karena para artisan ini juga punya mindset yang berbeda-beda. Jadi orang-orang seperti gue itu bisa jadi penyimbang buat mereka karena gue tidak berpihak pada manapun kan, gue juga bukan orang di industri itu. Dan itu menjadi tantangan kita, katakanlah di dunia teh gitu. Belum tentu orang-orang yang ada di dalam industri teh itu sepaham gitu kan. Termasuk berlaku di industri-industri yang lain dan memang di situ perlu ada keterlibatan pemerintah juga dan mudah-mudahan setiap pemerintahan akan selalu berusaha mencari cara untuk membantu, pasti karena dengan melihat semua potensi sumber daya alam pasti di satu titik ada hal-hal yang memang harus dibantu. Tapi ketika kemudian pemerintah berpihak pada isu-isu yang lebih strategis, di mana isu-isu ini kemudian bukan menjadi strategis buat pemerintah, yaitu peran kita untuk mengisi kekosongan itu. Gitu. Because I think these people if they are exposed globally and they get an opportunity, only 2 things that can happen. Gue nggak mau, gue udah happy dengan apa yang gue punya, atau gue mau jadi inspiration buat new generation. Di luar negeri ada platform namanya Artsy. Artsy ini produk-produk artisan lah gitu. Udah ada global ya, tapi ya nggak spesifik artisan gitu. Kadang-kadang mereka jualan katakanlah furniture yang unik banget gitu-gitu. Kayaknya kita perlu bantu nih yang di sini nih. Ya kalau lu punya energi, lu bikin platform yang isinya produk-produk artisan gitu kan. Ya lu bikin e-commerce kedua, tapi nggak usah bikin e-commerce sebenarnya, just make a catalog base. You don't need to make e-commerce. They will not sell in e-commerce concept. Orang bukan artisan ini bukan tipe yang I want to be the same like pedagang. Bahkan mungkin yang artisan nggak mau menjual produknya di konvensional. You come to my place, sekarang. You value my or you pesan booking, we will deliver gitu kan. Teman-teman yang artisan yang katakanlah bikin sepeda bambu gitu, mana mau dia naruh di platform-platform konvensional ya, bikin website sendiri, jual sendiri They have more pride. Artisan is more pride, kan? Because they really work for it. Yes. Kan? They deserve it. Gitu. Dia orang nggak main mass quantity. Meticulous banget ya. Sangat detail oriented. You once shared with me that you went to one kampung that was so colorful, bro. What place was that?
Beberapa tahun yang lalu kita mencoba untuk membantu sebuah destinasi namanya Nepal Van Java ya. Jadi ini sebuah dusun yang terletak di atas kota Magelang, very beautiful, seperti Nepal basically. Meskipun kemudian kontroversinya kenapa harus disamakan dengan Nepal gitu ya. Tapi namanya Dusun Butuh, nama aslinya Dusun Butuh. Kita mencoba membantu kepala dusun dengan berbagai macam cara pemikiran, riset, pelatihan, agar dusun itu kemudian bisa lebih memiliki sistem lah gitu basically, dan memiliki destinasi yang lebih relevan sama today's consumer. Ya seru gitu. Sekarang gue lagi mencoba mendorong hal yang sama di Sokaraja. Ini sebuah kawasan di Banyumas, di mana ini skalanya kecamatan, dan Sokaraja itu adalah cikal bakal lahirnya genre lukisan yang namanya Moy Indie. Oke. Lo tau Moy Indie nggak? Belum tahu. Moy Indie itu dua gunung satu sungai itu loh. Lo masih kecil yang dari kecil gambar, ya pokoknya standar gambar ya. itu kan. Terus kemudian kayak anak petani main suling di atas kerbau. Iya. Nah itu genre ini besar di era 60-70-an yang menggambarkan keindahan Nusantara, tapi dari sudut pandang orang-orang Belanda. Nah Moy Indie ini kemudian menjadi sebuah genre lukisan yang banyak dijual untuk membangun narasi tentang keindahan Indonesia, dan Sokaraja itu adalah cikal bakal di mana lahirnya genre itu, dan di sana ada galeri lukisan yang dulunya merupakan galeri lukisan yang terpanjang di Asia Tenggara. Wow. Gitu. Dan mereka punya sungai, di mana sungai itu adalah sungai di mana para pelukis Moy Indie mendapatkan inspirasi untuk menggambar dua gunung itu. Oke. Jadi gue diajak ke sana untuk ngelihat dua gunung itu, terus ya ini gunung inilah yang menjadi inspirasi kita semua kalau gambar Indonesia. Iya, dulu, dengan sawah dan. Iya. Nah gue lagi mencoba menghidupkan kawasan. How itu. do you spell that? Moy Indie, MOOI Indie. Oke. Gitu. Bro. Ini kita 2025 spill. 2025. 2024 spoil, 2025 spill. 2020. Lo tau nggak ya? Gue waktu pandemi ya ketemu orang yang ya beritanya kan semua pada susah ya. Gue ketemu tuh orang-orang yang tajir melintir waktu pandemi gara-gara whatever lah yang mereka lakukan. 2024 juga sama nih kan, kita ngomongin kondisi nggak bagus-bagus nih kan. Tiap tahun kita begitu, menuju akhir tahun kita kayak punya harapan next year is gonna be different. Iya. Terus tapi gue ketemu juga tuh yang bisnisnya naik terus gitu kan. Bahkan produk-produk yang kayak nggak jelas lah, kayak coklat tadi gitu. Gue ada satu brand coklat yang gimana nih tahun ini? Waduh bagus banget mas gitu kan. Gila lo ya. Teman-teman kita yang lain kok enggak? Ya nggak tahu juga ya mas. Jadi gue rasa akan sama ya terjadi. Orang-orang yang mampu melihat bukan peluang lagi ya, tapi orang-orang yang mampu menerima dan memahami setiap zaman ada waktu dan momentumnya, tuh pasti akan memiliki lebih banyak leluasan untuk beradaptasi gitu. Dan lu jangan serius amat dong ngomongnya santai. Kayak ngomong sama dosen gue dari tadi flat serius gitu. dan gue exciting sih, apalagi kalau sekarang kementerian ada berapa bro? Ngomong kementerian, menurut lo koperasi dan UMKM dipisah tuh bener? Maksudnya is it a good idea or it should have been together? Gue sih setuju ya dipisah-pisahan gitu ya, karena lebih fokus kan. Tapi masalahnya kenapa dulu pendidikan kebudayaan jadi satu? Ya mungkin karena anggaran, sumber daya manusia. Kalau sekarang duitnya ada mah nggak apa-apa ya. Pecah-pecah aja. Ya gitu biar kan. bisa fokus lah ya. Biar bisa fokus. Cuman tantangannya kan sekarang kalau dari orang dalam, bagaimana lo mengkonsolidasi itu semua gitu. It's a bigger challenge juga. Ya bigger challenge. Jadi ya itu bukan bagian kita sih. Jadi biarkan itu kita dipikirkan. fokus ke 3 level tadi, universe, comfort plus, artisan. Lu jangan pindah-pindah lo ya. Boleh. Pindah-pindah boleh lah, ya kan. Lu sekarang di mana? Gue sekarang di comfort plus.
Dalam bahasa yang lebih informal EGP. Emang gue pikir gitu. Ya kalau maju-maju enggak lah, lo di universe lah. Tadi lo pasti lo punya, menurut gua Spirit gue masih di universe. ya, dan mengenal lo ya menurut gua dengan gaya lo yang nggak jelas dan apapun itu bentuknya, yang jelas lo ngedorong orang, bukan ngedorong, dan bahasa yang lebih sopannya noyor orang agar mindset mereka bisa terbuka. Bahwa terbuka ke kiri atau ke kanan kan bukan urusan lo ya. Tapi hari ini kita punya tantangan besar untuk membuka mindset itu. Kenapa? Karena lu ambil contoh lagi di dunia kewirausahaan. Kenapa lu bikin kerupuk? Karena sebelah bikin kerupuk gitu. Kenapa lu bikin kopi? Karena sebelah bikin kopi. Itu kan berarti lu melihat lu nggak punya mindset gitu. Lu cuman copy paste aja. Copy paste, dan orang-orang kayak lo langka, makanya lu mesti dikerasin menurut gua. Karena mengubah pola pikir itu bagian penting dari bagaimana membangun fundamental. Ntar gue dianggap serius lagi. Tapi penting banget, makanya gue senang banget hadir di sini. Mudah-mudahan program lu jalan terus. Thank you bro. Lanjut terus, ketemu sama pemikir-pemikir yang kadang-kadang tadi yang gue ceritain sama lu tuh, lu mesti ngundang mbah-mbah di Jogja sana yang wisdomnya tentang jualan gudeg tuh out of the box gitu kan. Dan gue jujur gue senang banget ngomong sama mereka. Selain gue ngomong sama profesor gitu ya, dalam perjalanan hidup gue akan ngomong sama tukang sampah. Gitu. They have more wisdom sometimes. They have gone through things we don't even can imagine. Yes. Ya, gue pernah duduk bareng sama tukang sampah di Bandung, pemulung. Gue tanya, lu kerja apa? Gue sarjana tekstil. Anjir, gue bilang, lu jualan kenapa ngambil sampah? Karena ya dengan berbagai macam ceritanya lah dia melewati itu. Dulu dia pernah kerja di perusahaan-perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, dan akhirnya sekarang jadi pemulung. Gila ya lo bisa begitu. Kenapa ya? Karena gue salah satu langkah aja akhirnya gue harus begini. Ya, dan banyak macam. Jadi tapi dia bisa menerima itu dengan lapang dada dan dia jalanin proses itu. Kalau dari ceritanya sih cukup emosional, belum tentu dia terima. Tapi istrinya ninggalin dia lah, keluarganya nggak ada yang terima. Nggak main-main. Terus sambil ngomong sambil nangis sambil megang alat pulung itu, satu keranjang itu. Terus gue bilang, gila ya lu sarjana tapi lu dan lahirnya sama gue. Jadi gue bilang gila. Di satu sisi gue bilang, waduh Tuhan, gue juga beruntung nih ketemu orang dengan nasib yang berbeda, padahal kita. That's when we feel more grateful sometimes, when we see other people going through challenges, we are better off. Kita jadi lebih bersyukur. Menurut gue mindset lu bisa sampai dibawa ke sana, dan kalau ada gue akan jadi the first fan. Mantap. Jadi gimana 2025? What's your plan? Gue tetap berpihak pada hal-hal yang kita punya gerakan yang fokus kepada lilin-lilin kecil. Jadi gue nggak pernah mendorong orang untuk berpikir besar, which is nggak salah. Cuma lu berpikir kecil, bangun lingkungan lo. Berpikir kecil atau mulai dari kecil? Sorry. Berpikir. Think big, start small. Ya mungkin kalimatnya itu. Meskipun in reality, gue punya nih aktivis gue yang kerjanya apa tau nggak? Bikin kelas, gelang buat anak-anak tuh. Bikin manik-manik dari gelang gitu. Gerakan namanya tangan terampil. Nah, Mbak Yun namanya. Nggak bikin teknologi men, cuman datang ke sekolah-sekolah, bantuin anak-anak bikin gelang. Dari gelang itu mereka belajar kesabaran, belajar teamwork, belajar jadi entrepreneur, belajar jadi kreatif, belajar meninggalkan gadget. Keren kan si Mbak Yun ini? Sesimpel itu, tapi dampaknya segitu yang barusan lo ngomong 5 poin itu. Iya, dan gue bilang sama dia, Mbak Yun, lo lakuin ini aja terus dalam hidup lo. Lo akan dikenal sebagai si tangan terampil, seorang perempuan solo yang keren, yang membantu anak-anak kecil untuk bisa menikmati hidup dan bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Kayak gitu-gitulah menurut gue. Gue nggak tahu itu mimpi besar atau mimpi kecil ya. Maksud gue kalau Mbak Yun kemudian datang dari satu sekolah ke hal sekolah kecil lain, yang memiliki dampak besar. Exactly. Dan goal kita adalah bagaimana di community kami kita punya orang-orang seperti beliau yang melakukan dampak-dampak kecil itu. Jadi kita percaya pada lilin-lilin kecil yang kita ciptakan. Nah, tujuan kita kemudian menciptakan lebih banyak lilin. Jadi bukan membakar tapi menghangatkan. Oke. That's it guys. Jadilah orang yang
menciptakan lilin-lilin kecil untuk menghangatkan, bukan untuk membakar. Terus ada lagunya engkau lilin. Aduh gila ketahuan gue tuanya men. Ampun deh jangan. Thank you Arto. Semoga teman-teman yang nonton memetik banyak manfaat dan jangan lupa untuk follow bro gue Arto. Thank you.